Oke guys, kembali lagi di Raha Realistis Studio. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu prinsip dasar animasi exaggeration. Oke, sebelum saya bahas, mari kita tonton videonya terlebih dahulu. Basically, every action, pose, and expression can be taken to the next level to increase the amount of impact on the viewer. So the early animators at Disney would get confused because Walt would tell them to add more realism, but then when they changed it, he would criticize the result because it wasn't exaggerated enough. In Walt's mind, there was probably no difference. Making it more realistic didn't mean make the physics and proportions more consistent with reality, but rather make the idea or essence of the action more apparent and real. So if a character was sad, make him sadder. Bright, make him brighter. Worried, make him more worried. Wild, make him wilder. Exaggeration doesn't mean more distorted, but more convincing. It's amazing how you can always add exaggeration. This animation looks finished, right? But let's give it some exaggeration. Now when we compare the two, the first one definitely looks less powerful, even though earlier we thought it was finished. When motions are quick, the exaggeration needs to be bigger in order to be noticed. This still frame looks way too extreme to be realistic, but when you play it in motion, it looks less extreme. That's because a lot of the frames that your eye perceives in a short time are less extreme frames, and only one of them is very extreme. So in order to boost its presence, you can either make it stay on screen longer or make it more extreme. Since it's hard to tell how much room you have for exaggeration, a good rule to follow is to push the exaggeration level until it actually becomes too much. Then wind it back until you're satisfied with it. This way you see the whole range beforehand instead of shooting in the dark. Oke guys, itu adalah penjelasan singkat dari videonya. Saya akan menambahkan sedikit rangkuman tentang exaggeration. Oke, exaggeration bisa dikatakan itu adalah melebih-lebihkan ya guys, atau ya berlebihan, bukan berlebihan sih. Jadi animator itu melebihkan agar menambah daya tarik bagi penonton. Ingat, garis besarnya adalah menambahkan daya tarik. Kalau misalkan exaggeration yang kalian buat malah tidak menarik atau menjadi sebaliknya, berarti ada sedikit kegagalan atau ya sering-sering berlatih gitu guys. Oke, ini ada tambahan. Hal yang harus diperhatikan adalah tentukan dulu project yang dikerjakan, style kartun atau style realistis. Karena dalam style kartun, exaggeration itu hal yang wajar gitu, dan sangat mengasihkan ya bagi animator membuat exaggeration itu cukup enjoy gitu. Sebaliknya untuk style realistis terkadang sangat minim dan jarang ditemukan gitu, karena bisa terlihat lebay dan tidak begitu natural. Bayangkan gitu, kalian melihat film yang realistis seperti Avatar gitu yang versi biru, itu kalau kalian tambahkan exaggeration itu jadinya aneh gitu guys, gak nyambung, kecuali untuk animasi-animasi style kartun. Oke, sejauh ini exaggeration terkadang tidak menjadi fokus utama, terkadang juga bisa ditolak atau suruh dihilangkan dan dibuat simpel gitu, tapi terkadang juga menjadi nilai plus dalam adegan. Nah, untuk animator sendiri, kebanyakan exaggeration itu yang kita ketahui adalah melebih-lebihkan dalam adegan acting gitu. Tapi dalam spesifiknya ini ada beberapa, kita bisa lebih-lebihkan di key pose, breakdown, karakter design, story, pose, timing, dan spacing. Untuk karakter design dan story itu di luar job dari animator ya guys, jadi cuman ada 4, yaitu di key pose, breakdown, pose, timing, atau spacing. Oke, untuk di key pose kita bisa melebihkan di mempush line of actionnya. Salah satu contoh di sini saya sudah menyiapkan. Oke, ini adalah salah satu contoh pose yang kita bisa lihat. Ada versi yang sederhana, kemudian versi middle, dan versi exaggeration. Kita bisa melebihkan dalam posenya ya. Kita bisa lihat contoh gambar aja di sini, dia kakinya yang versi biasa dulu, sederhana itu. Kakinya kan masih ke bawah ya, ini natural sih sebenarnya. Cuman akan lebih menarik lagi kalau kita tambahkan push line of actionnya, kemudian juga si pose kakinya ini pose happy, dia lebih happy lagi guys, jadi lebih
memberi penekanan gitu dalam pose yang kita buat. Oke, ini juga salah satu pose sedih. Yang pertama adalah versi sederhananya, versi simpelnya, kemudian ini versi middle, dan ini versi exaggerationnya. Dia lebih lebay ya, lebih melengkung. Line of actionnya tuh kita lebih dilebihkan atau dilebaykan lah gitu. Kemudian si pose kakinya juga kayak dia sedih tapi lebih meratapi gitu guys gitu. Tidak hanya sedih seperti ini aja, ini terlihat simple. Kita bisa bedakan dari yang pertama dan ketiga, ini sangat berbeda jauh. Tentunya yang ketiga ini akan lebih menambah daya tarik ya, terutama ya lebih menekankan pose atau acting yang kita buat. Oke, kemudian di breakdown kita bisa melebihkan di arch, squash and stretch, dan breaking join. Kita lihat aja langsung ke contoh. Oke, ini adalah adegan dari Avatar, animasi Avatar. Kita tonton terlebih dahulu. Nah, di sini di breakdown kita bisa melebihkan, contoh di sini. Nah, stretchnya kita lebih-lebihkan kan. Kalau naturalnya tuh kepala orang tidak akan stretch begini ya, cuman karena style kartun yang juga lebih support untuk dikasih prinsip animasi exaggeration, kita bisa memainkan di breakdownnya, menambahkan stretch yang lebih panjang gitu guys dari normalnya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, si arch atau line of action dalam pose ini juga dia dilebihkan ya guys. Kalau saya coba gambar di sini, sebenarnya kalau naturalnya pose tangan kan seperti ini ya. Saya gambar kasar aja. Oke. Tapi di sini dia dibuat lebih melengkung gitu guys. Nah, animator juga bisa memberikan exaggeration di breakdownnya, seperti menambahkan arch ini. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini juga stretchnya dia lebihkan, archnya juga dia lebihkan lagi, dan bahkan si tangannya terlihat menjadi banyak ya, menjadi 3 gitu guys. Stretchnya juga dia mainkan. Dan di sini juga dia mainkan siluetnya, terutama harus jelas. Di sini juga si kakinya lebih nge-stretch dan lain-lain, yaitu hanyalah contoh gitu. Kemudian di pose exaggeration kita apa nih? Tulisannya ngeblur. Exaggeration. Oke, kita langsung saja ke contohnya lah. Timing dan spacing kita akan satukan aja ini dua ini. Oh ya, ini ada lagi contoh di ekspresi. Dan line of actionnya juga dia lebihkan, dan stretchnya dia lebihkan. Kemudian nih timing kita lihat di sini. Spacing and the squash and stretch starting from a relative. Posisi frame-nya sama, cuman posisi spacingnya berbeda. Kalau yang biru tuh lebih padat gitu guys. Kemudian dia spacingnya sangat jauh sampai ke bawah, sementara yang merah itu seperti 50% konstan gitu. Ini sangat terlihat berbeda ya kalau kita play. Yang biru lebih menarik gitu guys. Kemudian ini juga ada adegan loncat. Yang ini juga bisa kita lihat perbedaannya. Realistis itu seperti pose berlari biasa. Kemudian exaggeration dia kakinya memanjang gitu. Dan super exaggeration itu kakinya seperti roda gitu guys. Dia sangat kartunis sekali.
Oke, ada adegan loncat, saya ingin menampilkan yang loncat. Nah ini, nah bisa dilihat perbedaannya ya, yang merah dan ini. Yang tanpa exaggeration dia antisipasinya tuh sangat kecil gitu guys. Kemudian pas dia meloncat kakinya juga proporsinya itu ya natural gitu, normal dengan keadaan proporsi dari apa ya, bentuk karakternya. Sementara yang ini kita bisa bandingkan nih, antisipasinya aja sudah lebih strong gitu, dan si kakinya benar-benar panjang banget deh, dia nge-stretch banget gitu. Ini juga kita bisa lihat, dan dia di sini saya coba bandingkan gambar sedikit, dia cuman segini guys gitu. Sementara yang ini dia lebih nunduk lagi, dia lebih lebih menekan ke bawah lagi. Kemudian ada contoh lagi ini yang lebih jelasnya lagi guys perbedaannya. Nah, yang tanpa exaggeration itu dia loncatnya tidak setinggi yang exaggeration, dia setinggi kepala. Coba kalian praktekkan sendiri gitu. Dia memukul tapi ketika dia loncatan dia tuh setinggi kepala lawannya. Apakah kalian bisa? Jika kalian bisa berarti kalian sangat sakti sekali ya, bagaikan atlet yang sedang kesurupan kuda lumping gitu guys. Karena ya naturalnya nggak bisa gitu guys gitu, kecuali kalian memakai trampolin gitu. Tapi karena ini animasi kartun gitu guys, ya sah-sah aja gitulah. Cuman fakta lapangan kalian ketika membuat ini tuh terkadang bisa di reject gitu, kayak buat lebih simple aja gitu, terlalu berlebihan gitu guys. Terkadang bisa lolos juga, wih keren gitu. Oke, ini adalah tas belanja ya, dia meloncat. Kalau yang ini kan loncatannya natural aja gitu, tinggi segitu dan muternya sekali. Kalau ini dia berkali-kali dan bounce-nya juga lebih banyak gitu, terasa. Dan juga terutama loncatannya lebih tinggi. Tentunya untuk animasi lebih menarik yang dia yang memakai exaggeration. Oke, mungkin segitu saja ya, kalian bisa membedakan exaggeration dan non exaggeration gitu. Oke, next video kita akan membahas prinsip dasar animasi lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan. Terima kasih.